Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran 20 dimulai dari ayat 1 sampai 11. Keluaran 20 ayat 1 sampai 11 saya akan membacakan untuk kita semua. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mengikutinya di dalam hati. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang dicintai Tuhan Yesus, perikop ini bertopik mengasihi Tuhan Allah. Kasih kepada Allah, itulah topik kita pada minggu ini. Kalau kita melihat kenapa perintah ini diberikan Allah kepada umat Israel, tentu jelas tadi di ayat 2 dikatakan, Bapak Ibu, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir di tempat perbudakan. Mesir itu adalah bangsa yang besar, negara yang besar, yang paling besar dari segala bangsa-bangsa ketika itu. Dan apa yang disembah oleh orang-orang Mesir, yang disembah oleh Fir'aun, juga dianggap oleh orang lain dan bangsa-bangsa lain merupakan ilah atau Allah yang besar, yang hebat juga. Tentu umat Israel yang sudah diperbudak di sana selama 400 tahun, pastilah mereka ada di antara mereka dan bahkan banyak yang ikut-ikutan untuk percaya dan menyembah Allah Israel, Allah Mesir, maaf. Dewa-dewa yang dibuat oleh tangan-tangan orang Mesir, yang dipercayai mereka bisa memenuhi segala permintaan, memenuhi segala kebutuhan mereka. Kalau orang Mesir dan orang-orang di sekitar mereka melihat dewa-dewa Allah Mesir itu hebat dan besar, firman Tuhan hari ini, Allah mau mengatakan kalau Dia jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari Allah atau dewa orang Mesir. Apa buktinya? Tadi dijelaskan, akulah yang membawa keluar engkau dari tanah Mesir. Allah
menunjukkan kuasanya, kedahsyatannya dengan membawa bangsa Israel yang begitu banyak keluar dari tanah Mesir. 10 tulah diberikan Allah kepada Firaun untuk mereka bisa keluar dari Mesir, Israel. Dan puncaknya adalah tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Dan inilah yang membuat Firaun tidak berdaya dan akhirnya bangsa Israel bisa keluar dan dipimpin oleh Musa. Tentu ini semua adalah karena kecintaan Allah kepada umatnya. Karena kasihnya kepada bangsa Israel. Sekalipun Marulakloni berulang-ulang bangsa ini mengingkari janjinya. Sebentar percaya, sebentar kasih, lalu sebentar lagi mereka sudah lupa dan menduakan Tuhan. Untuk itulah melalui perikop ini, melalui hukum Taurat ini, Musa mengingatkan perintah Allah kepada umat Israel bahwasanya mereka haruslah menjadikan Allah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menjadi prioritas utama. Kita mulai dari ayat 2 sampai ayat 7. Apa dikatakan Bapak Ibu? Ayat 2 sampai ayat 6. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu. Itu patik napa dua kan? Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Itu tadi sudah kita baca. Tidak boleh ada Allah lain. Apalagi itu yang dibuat oleh manusia. Dari yang ada menjadi ada. Kalau Allah kita, Dia yang Alfa dan yang Omega. Dari semuanya yang belum ada, Dia sudah ada. Dan Dia menjadikan langit dan bumi beserta isinya dari yang tidak ada. Jadi sangat berbeda dan sangat luar biasa Allah kita itu. Oleh karena itu Dia mengatakan tidak boleh ada Allah lain. Ini yang mau dikatakan Bapak Ibu, bagaimana umat itu menyembah Allah yang menyelamatkan mereka dengan sungguh-sungguh. Karena mereka harus menyadari bahwasanya Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menciptakan mereka. Allah yang menciptakan nenek moyangnya. Itulah sebabnya mereka harus menyembah Allah. Lalu mengapa lagi mereka tidak boleh membuat patung atau membuat Allah lain untuk disembah dan dituruti? Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang menolong, Allah yang memelihara, Allah yang menyelamatkan hidupnya. Ini yang mau dikatakan dan sampai kepada kita pada saat ini Bapak Ibu Saudaraku. Hidup kita ini ada, hidup kita bisa sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, jangan perbuat apa yang ada padamu menjadi prioritas. Jangan membuat harta, kekayaan, pangkat, kehormatan dan lain sebagainya menjadi suatu keagungan, satu kemuliaan bagi dirimu. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Tetapi biarlah Allah satu-satunya yang menjadi prioritas kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita menganggap Dia satu-satunya, tentu kita sangat mencintai Dia. Betul tidak Mang Ina? Kasih Allah kepada kita membuat kita mengasihi Dia. Kalau di epistel kita tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tidak ada yang melebihi daripada itu. Sudah nasa gulmit ningolut tahun mengasihi Tuhan Allah. Jadi jangan lagi ada di antara kita karena sesuatu hal yang ada di dunia ini, karena seseorang yang ada bersama-sama dengan kita membuat kita frustrasi, membuat kita patah hati. Jangan, apalagi anak-anak muda banyak di sini kan. Jangan karena putus pacar, putus kekasih kamu lalu frustrasi dan mau bunuh diri. Jangan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
Jangan lebih mengasihi kekasih daripada mengasihi Allah. Jangan lebih mengasihi harta, mengasihi kekayaan, mengasihi jabatan, pangkat yang kita miliki daripada kepada Allah. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Karena hati-hati Bapak Ibu Saudara terkasih. Banyak kekayaan yang didapatkan manusia, yang dimiliki oleh manusia, bukan datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus waspada. Banyak yang kita kerjakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi banyak orang yang berkata, puji Tuhan kami sudah diberkati. Padahal itu belum tentu datangnya daripada Tuhan. Karena itu hati-hatilah kita. Tetapi apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita dapatkan sekarang, yang kita kerjakan atas takut akan Tuhan. Inilah yang akan membuat hidup kita damai sejahtera. Dan hidup kita berkenan kepadanya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Ketika Allah mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Di ayat 7 dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kita tidak boleh menyebutkan nama Allah dengan sembarangan. Banyak kita lihat sekarang orang sering menyebut nama Tuhan. Bahkan untuk menutupi kesalahan, untuk menutupi kejahatan, orang tidak takut lagi memakai nama Tuhan. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak ingin namanya dipermainkan. Untuk kita melakukan banyak kesalahan, banyak dosa. Apa yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi dang alani gudang nahi tamadok Tuhan. Kita bisa sampai dalam kerajaan sorga, tidak. Tetapi siapa yang bongot Tuhan Raja di depan siapa yang sampai ke sana? Mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Itu di Matius 7 ayat 21. Karena itu Bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan mengagungkan, menguduskan Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam perkataan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kita mengingat Tuhan ada. Kita mengingat Tuhan senantiasa memperhatikan kita. Dengan mengasihi Allah, tentu ini tidaklah hanya mengatakan kita melakukan semua apa yang diinginkan Tuhan di dalam penyembahan kita ke gereja, di dalam memberikan persembahan kita, tidak cukup Bapak Ibu. Tetapi mengasihi Allah, lanjutan dari epistel kita tadi, ialah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ya, jadi tidak melebihi diri. Jadi kita tidak boleh over mengasihi orang lain. Cukuplah sebatas engkau mengasihi dirimu, kau mengasihi orang lain. Tetapi mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Itu bedanya. Karena kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, itulah cakupan dari hukum Taurat yang kita baca tadi. Ditambah lagi hukum Taurat ke-5 sampai yang ke-10. Lalu kasih kita kepada Allah, bagaimana kita menunjukkannya adalah kita di ayat 8 sampai ayat 11 kita menguduskan hari Sabat. Memberikan hari untuk kita datang bersekutu kepada Tuhan, untuk kita datang memuji Tuhan. Kita memberikan hari untuk bersama-sama teman-teman seiman bersekutu di dalam persekutuan Tuhan. Kalau Allah saja berhenti di dalam pekerjaannya menciptakan langit dan bumi, bagaimana kita manusia yang tidak seberapa ini di dalam kehidupan kita? Kita harus berhenti satu hari memberikan prioritas utama kepada Allah. Ditambah di dalam setiap hari kehidupan kita selalu terpaut hanya kepadanya. Tetapi satu hari, sanggupkah kita Bapak
ibu dan saudara-saudariku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mau memakai hari kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau setiap hari Tuhan kasih 24 jam, 1 minggu 7 hari, Dia hanya meminta 1 hari. Oke, kita tidak bisa kasih 1 hari, 2 jam saja. Di hari Sabat kita datang bersekutu. Tapi sungguh-sungguh datang bersekutu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh karena kita rindu ingin bertemu dengan Tuhan. Bukan supaya kita diberkati, bukan kita mau meminta berkat-berkat Tuhan, bukan. Tetapi karena kita mensyukuri yang sudah kita terima dan kita merindukan bertemu dengan Tuhan, bertemu melalui pertemuan kita dengan saudara-saudara kita yang seiman. Ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita merindukan persekutuan kita bersama Tuhan, itu harus kita tunjukkan bagaimana kita bisa bersekutu dengan orang lain. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, itu harus kita tunjukkan dengan kita mengasihi orang lain. Dengan mengasihi orang lainlah kita melakukan seperti apa yang dikatakan Kristus, apa yang dikatakan Yesus dalam epistel kita tadi. Kita melakukan hukum Taurat, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Merindukan Tuhan senantiasa, berarti kita rindu untuk setiap hari berbuat baik kepada orang lain. Peduli, penuh cinta kepada orang lain. Alani damang dota muda inang. Begitu juga adik-adik, pemuda-pemudi gereja. Tetaplah kita di dalam kecintaan kepada Tuhan, di dalam kerinduan kepada Tuhan, memberikan kasih kepada sesama kita. Memberi kasih kepada sesama kita berarti kita memberi pengampunan. Hidupmu berbuah, peduli, empati. Tidak cukup hanya mengatakan kasihan, tetapi apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita berikan, tunjukkan. Apa yang kita lakukan, itu adalah bukti kalau kita mengasihi Dia. Apa yang kita berikan kepada sesama kita, itu adalah bukti bagaimana kita mensyukuri berkat Tuhan. Inilah bukti nyata di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengasihi Allah. Kasih dari sorga mengalir dalam hidup kita. Dan Dia menginginkan kita menjadi saluran kasih Tuhan di dalam hidup kita. Untuk kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan, menjadi saluran berkat di dalam kehidupan, kita harus terus terpaut hanya kepada Tuhan. Seperti pohon anggur, dia tidak akan bisa berbuah dengan lebat ketika ranting itu tidak terpaut pada batangnya, tidak terpaut pada pokoknya. Demikian juga hidup orang percaya. Kita tidak bisa berbuah, kita tidak bisa terlihat sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kasih ketika kita tidak terpaut hanya kepada Allah. Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa melakukan itu semua. Tuhan yang memampukan kita untuk mematahkan segala keinginan-keinginan daging kita. Untuk memutuskan kesombongan-kesombongan kita. Dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita buatan Tuhan, tentu Tuhan tahu apa yang perlu dalam hidup kita. Sama seperti orang menciptakan suatu benda. Dia tahu rahasianya. Bagaimana supaya benda ini bisa tahan, kenapa dia rusak, dia tahu triknya. Hidup kita pun seperti itu. Jadi kalau kita sekarang lagi susah, kita lagi hidup menderita, kita lagi banyak pergumulan, kita lagi merasa tertekan, Tuhan tahu. Dia tahu bagaimana mereparasi kehidupan kita. Bagaimana Dia memperbaiki kita. Jadi jangan memakai kelemahan kita, jangan memakai kesulitan kita untuk menghambat kita melakukan kasih kepada banyak orang. Belum waktunya, nantilah. Tunggu saya berhasil, tunggu saya kaya, tunggu saya bisa kuat menolong.
Jangan. Terpautlah hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang mencipta kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, biarlah firman hari ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan semangat bagi kita kalau Allah mengasihi kita. Dengan Allah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Dia dengan menunjukkan kasih kita kepada sesama. Menjadi aliran-aliran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam kehidupan kita setiap saat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah-tengah gereja, dan di dunia ini. Saya mau menutup ibadah ini, khotbah ini, dengan menyanyikan satu lagu. Siapa yang tahu, kita boleh ikut bernyanyi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupmu. Mengalir memenuhi hidupku. Tuhan mengasihimu dan jadilah berkat bagi semua orang. Amin.